Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ada sukacita pada pagi hari ini, semangat ya. Saya akan bacakan pelayan Tuhan untuk pagi hari ini. Firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Jojor Binaria Santoso, liturgos Diaken Jerry Mandagi, doa persembahan Saudari Rita Elizar, kantong persembahan Diaken Samsudin Mesak dan Diaken Aprianus Rihi, warta jemaat Diaken Anggita Budi Prakoso, dan penerima tamu tadi sudah dilayani oleh saya sendiri. Terima kasih dan saya serahkan untuk pemimpin liturgi. Shalom. Selamat pagi sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan. Kita akan segera mulai ibadah pada pagi hari ini. Saya jemput sidang jemaat bangkit berdiri. Kita akan naikkan satu pujian, kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Ayat 1, 2, dan 3. Dalam Tuhan, mari kita mohon pertolongan Tuhan untuk memimpin akan ibadah pada pagi hari ini. Bahwa sesungguhnya pertolongan dalam ibadah raya pada minggu pagi ini datangnya dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Saatnya kita akan membuka nas pembimbing kita pada pagi hari ini yang terambil di dalam kitab 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-10. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Kita akan membaca ayat ini secara bersama-sama. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Mari kita akan membacanya bersama-sama. 3, 4. Sebagaimana akan dilakukan oleh Allah. Demikian pembacaan nas pembimbing pagi hari ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita masuk dalam doa syukur dan pengampunan dosa.
Namun sebelumnya kita naikkan satu pujian, sangat besar anugerah-Mu memberi aku selamat. Kita satu dalam doa. Maha besar Allah Bapa di surga, yang kami puji sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami datang pagi hari ini Tuhan, mau mengucap syukur atas kasih kemurahan, berkat dan rahmat-Mu bagi kehidupan kami, ketika kami dapat melewati hari-hari dalam hidup ini dalam penyertaan Tuhan, menikmati pertolongan Tuhan dari setiap kesusahan dan kesulitan kami, menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami hari lepas hari untuk boleh menikmatinya. Kami mengucap syukur untuk semuanya itu Tuhan, karena Engkau sungguh baik bagi kehidupan kami, sehingga Engkau telah memberikan akan kesemuanya itu. Dan pagi hari ini kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan percayakan, nafas kehidupan yang Tuhan terus berikan bagi kehidupan kami, untuk kami dapat melewati hari-hari kami. Mengucap syukur untuk keluarga, anak-anak, orang tua, dan saudara-saudara kami ya Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan sepanjang seminggu yang telah kami lewati. Dan mengucap syukur juga untuk pekerjaan, pelayanan, bahkan apapun juga yang Tuhan lakukan bagi kehidupan kami, untuk kami dapat melakukannya dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di surga, pada pagi hari ini, sebelum kami lanjut di dalam ibadah pada pagi ini, kami mohon biarlah Tuhan Engkau melayakkan kami, untuk kami boleh menghampiri akan hadirat-Mu, sehingga sungguh-sungguh apa yang Tuhan sediakan bagi kami melalui berkat Tuhan boleh kami nikmati, bahkan bawa pulang dalam kehidupan kami. Ampuni salah dan pelanggaran yang tidak berkenan kepadamu ya Tuhan, baik perkataan, perbuatan maupun tingkah kami, dan biarlah pagi hari ini sungguh-sungguh kami boleh Tuhan mentahirkan akan segala salah dan dosa kami, sehingga sungguh-sungguh kami boleh layak di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Allah Bapa di surga, kami serahkan akan ibadah ini dari awal hingga kesudahannya hanya dalam pertolongan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Juru Selamat kami, yang sungguh telah
menebus akan kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Sidang jemaat sekalian, sebelum kita akan membaca Mazmur pada pagi hari ini, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat satu pujian dengan cara bersemangat. Satu pujian ini yang biasa kita nyanyikan di dalam bagian pertama. Di sana ada dikatakan dengan kuasa namanya. Kita rendah dulu, baru nanti yang kedua kita akan dua kali untuk bagian yang pertama, baru yang kedua kita angkat tinggi. Baru yang kedua dengan kuasa namanya. Untuk yang pertama kita rata dulu. Baik, kita akan angkat satu pujian, bangkit serukan nama Yesus. Silakan duduk kembali. Kita akan membuka Alkitab kita dengan membaca Mazmur pagi hari ini yang terambil di dalam Mazmur pasal 60 ayat 8 hingga ayat yang ke-14. Mazmur pasal 60 ayat 8 hingga ayat yang ke-14. Kita akan membacakan ini silih berganti. Saya akan membaca ayat ke-8, sidang jemaat sekalian ayat yang ke-9, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-14. Demikian Mazmur. Allah telah berfirman di tempat kudusnya, aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sikem, dan lembah Sukot hendak kuukur. Moab ialah tempat pembasuhanku, kepada Edom aku melemparkan kasutku, karena Filistea aku bersorak-sorai. Bukankah Engkau, ya Allah, yang telah membuang kami, yang tidak maju, ya Allah, bersama-sama bala tentara kami? Kita baca bersama-sama. Dengan Allah akan kita lakukan perkara-perkara yang besar, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Demikian pembacaan Mazmur kita pagi hari ini. Terpujilah Kristus. Kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli. Namun sebelumnya kita akan angkat satu pujian, pengharapanku hanya Yesus saja.
kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita bersama gereja Tuhan di segala tempat dan zaman. Biarlah masing-masing kita berkata, percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung pada Roh Kudus, lahir dan darah Maria, yang ditolak sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dalam turun, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan akan persembahan kita untuk yang terbaik kita bawa kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita. Hendaklah masing-masing memberikan persembahan dengan sukacita, bukan dengan sedih hati atau terpaksa, sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil persembahan dijalankan dan petugas yang melayani, kita angkat satu pujian. Ku bawa kepadamu ya Tuhan persembahanku ini. Takkan pernah
kita satu dalam doa. Kepada Allah yang hidup, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah menebus dosa-dosa kami. Kembali kami datang padamu Tuhan, seraya mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan dalam keluarga kami. Pribadi lepas pribadi, kami bersyukur untuk pekerjaan yang masih Tuhan berikan, dan kami percaya mereka yang masih terus berharap untuk mendapatkan pekerjaan dijawab oleh Tuhan. Dan kami percaya juga berkat-berkat yang kami terima boleh kami kembalikan lagi kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Engkau berkenan untuk persembahan yang boleh kami berikan ini Tuhan, boleh dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini secara khusus bagi pelayanan di gereja kami GKIN Betania ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap mereka yang Tuhan percayakan, biarlah terus hikmat marifat yang daripada Tuhan boleh Tuhan berikan, agar pengelolaannya boleh mempermuliakan akan nama Tuhan, dan bahkan penyalurannya kepada gereja-gereja yang membutuhkan bantuan. Kami bersyukur Tuhan, jemaat-Mu boleh diberikan hati yang mau memberi bantuan kepada gereja-gereja yang Tuhan percayakan untuk kami layani. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan kami. Kami mau belajar untuk memberikan seluruh tubuh, jiwa, dan roh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa sempurna. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat boleh duduk. Tiba saatnya kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala Sidang kita. Untuk mempersiapkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian, Kasih dari Surga Memenuhi Tempat Ini. Tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir
batinku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Bapa, kami sungguh mengucap syukur karena kasih-Mu senantiasa mengalir dalam hidup kami. Itu Tuhan nyatakan di sepanjang minggu yang kami lalui. Bagaimana kasih setia Tuhan tidak meninggalkan kehidupan kami. Di tengah segala perkara yang kami hadapi, Engkau hadir memberikan kekuatan, menopang, meneguhkan, dan menguatkan kami. Terima kasih Bapa karena di hari perhentian ini oleh kuasa Roh Kudus-Mu mendorong dan membawa kami ada di bait-Mu, memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kini saatnya bagi kami untuk dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu menolong kami, agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui kebenaran firman-Mu. Layakkan hamba-Mu menjadi saluran berkat firman-Mu. Lalu bersabdalah ya Bapa bagi kami, karena kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman hidup yang kekal, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam. Anugerah dan kasih Tuhan membawa kita kembali pada hari ini di minggu kedua pada bulan Juli. Hari ini kita akan memulai tema baru untuk bulan Juli sampai bulan Agustus. Tema bulanan kita adalah pengurus setiap kasih karunia Tuhan. Pengurus setiap kasih karunia Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari 2 Timotius 2 ayat 1. 2 Timotius 2 ayat 1. Timotius 2 ayat 1 kita baca bersama-sama, sangat pendek. 3, 2, 1. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Tadi saya sampaikan bahwa tema bulanan kita adalah pengurus setiap kasih karunia Tuhan. Ini tema besar dalam 2 bulan ini. Tapi ini akan kembali dipecah-pecah dalam setiap minggu yang akan kita renungkan tema ini. Oleh karena itu sekali lagi seperti waktu lalu saya ingatkan jangan sampai kehilangan satu tema. Mari kita berjuang untuk selalu ikut dalam ibadah supaya kita mengikuti tema-tema ini. Apa saja yang akan dibahas sebagai pengurus setiap kasih karunia Tuhan. Dan tema kita pada hari ini adalah semua karena kasih karunia. Tema ini tidak begitu sulit untuk kita pahami. Kita sudah mengerti bahwa semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Tapi kembali kita mau belajar lagi kepada kebenaran firman Tuhan yang akan mendasari tema-tema berikutnya yang akan kita jalani. Kita akan melihat dulu tema besarnya. Tema besarnya pengurus setiap kasih karunia Tuhan. Apa itu pengurus? Siapa itu pengurus? Pengurus adalah orang yang dipercayakan untuk mengurus. Mau mengurus apa? Kalau dia pengurus gereja ya berarti yang dia urus adalah orang-orang yang ada di gereja. Dia pengurus RT berarti yang dia urus adalah orang-orang yang ada di RT. Kalau dia mengurus inventaris berarti yang diurus adalah barang-barang inventaris. Untuk itu tidak terlalu sulit untuk kita pahami.
Namanya pengurus berarti orang yang dipercayakan untuk mengurus sesuatu. Apakah itu benda, apakah itu manusia, atau itu organisasi dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat kasih karunia. Kasih karunia dalam bahasa Yunani yaitu charis. Kasih karunia, anugerah atau kemurahan hati. Mengapa dari terjemahan Yunani dipakai kemurahan hati? Karena ini biasa dipakai oleh orang Yunani ketika orang-orang Yunani memberi satu hadiah kepada seseorang, itu karena dorongan kemurahan hati yang murni, sehingga mereka memakai kata charis. Jadi tanpa berpikir akan mendapatkan imbalan. Itu yang disebutkan dengan charis. Jadi kalau dia memberi kemudian dia mengharapkan imbalan, itu tidak masuk dalam arti kata charis. Tapi charis itu ketika dia memberi, dia tidak mengharapkan imbalan. Itu dalam bahasa Yunaninya. Dalam bahasa Ibraninya yaitu kanan. Memberi, yang artinya adalah memberi kasih karunia. Jadi memberi atau kasih karunia artinya. Perbuatan seorang atasan yang lebih tinggi, yang menunjukkan kepada bawahannya kasih karunia. Padahal sebenarnya bawahannya itu tidak layak untuk menerimanya. Jadi kalau tadi Yunani memberi tanpa imbalan, mengharapkan imbalan, tetapi kalau dari kata Ibraninya itu lebih tajam, di mana seorang yang lebih tinggi memberi kepada yang di bawahnya, yang seharusnya yang di bawahnya itu tidak layak untuk menerimanya, tidak pantas untuk menerimanya, dan itu dikerjakan oleh Allah dalam hidup kita. Dia yang kudus, yang maha tinggi, yang di atas segalanya, memberi kepada kita yang orang berdosa, yang tidak layak untuk menerimanya. Itu dinamakan dengan kasih karunia. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita melihat di sana, sekali lagi saya baca, sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Judul perikopnya dalam Timotius itu dikatakan panggilan untuk ikut menderita. Nasihat ini diberikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius dalam memenuhi panggilannya, di mana Timotius adalah orang yang masih sangat muda, tetapi dia harus menghadapi dunia pelayanan yang tidak mudah. Makanya Rasul Paulus memberi nasihat kepadanya supaya engkau kuat. Bahkan bukan hanya sekali Rasul Paulus katakan kepada Timotius untuk tetap kuat di dalam kasih karunia. Dia perlengkapi Timotius dengan kata-kata yang begitu indah. Kalau saya baca dalam 1 Timotius 1 ayat 1 ayat 2, dia katakan demikian. Kepada Timotius anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Sebelum dia memberikan suratnya yang selanjutnya, dia lengkapi dulu Timotius ini supaya kasih karunia Tuhan menyertai dia. Bahkan dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 2 kembali dia katakan lagi, kepada Timotius anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Timotius dipersiapkan oleh Rasul Paulus ketika dia menjalani pelayanannya sungguh hanya karena kasih karunia. Supaya itu yang akan membekali Timotius dan tidak membuat dia berkecil hati sebagai orang muda. Kasih karunia itu artinya bahwa Allah yang maha tinggi itu akan melimpahi engkau dengan kasih karunia, dengan pemberian-pemberian yang baik yang akan memperlengkapi dia di dalam pelayanan Tuhan. Dan dari yang kita baca tadi, hendaklah jadilah kuat. Jadilah kuat. Oleh apa? Oleh kasih karunia.
Engkau kuat bukan karena kepintaranmu, engkau kuat bukan karena kehebatanmu, engkau kuat karena bukan semua yang ada padamu. Itu yang mau dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Tapi engkau kuat oleh kasih karunia. Jadi jangan sekali-kali mengandalkan apa yang ada padamu. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius ini. Dan nasihat itu pun diberikan kepada kita. Timotius masih sangat muda. Jangan kita katakan, iya Bu, itu kan firman yang diberikan Paulus kepada Timotius. Timotius masih sangat muda, wajar dia nasihati seperti itu. Kita ini sudah pada tua. Sepertinya gak relevan, siapa bilang? Nasihat ini diberikan kepada kita semua, baik kita muda, kita tua, kita setengah umur. Jadilah kuat. Kuat oleh apa? Oleh karena kasih karunia. Artinya kemanapun kita berjalan, kita harus tetap ingat bahwa kita itu karena kasih karunia gitu loh. Kita punya posisi apa-apa di kantor kita itu karena kasih karunia. Kita bisa berjalan menikmati hari-hari kita karena kasih karunia. Itu harus melotok dalam pikiran dan hati kita. Mengapa? Itu harus tertanam di dalam diri kita. Kita akan lihat satu persatu kasih karunia dalam apa yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama adalah kuat menghadapi godaan. Kuat menghadapi godaan. Kasih karunia dalam hati yang kuat. Itu yang pertama ya. Kasih karunia dalam hati yang kuat. Kita buka Ibrani 13 ayat 9. Di sana dikatakan, janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Kita baca bersama-sama saja supaya enggak ngantuk. 3, 2, 1. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Di dalam Ibrani 13 ayat 1 ini ada berbagai nasihat yang diberikan. Dan dalam yang kita baca tadi yaitu berbicara tentang ada makanan yang di sana disinggung. Tetapi nasihatnya di sana banyak. Ada nasihat supaya jangan diperhamba oleh uang, ada nasihat supaya menghormati perkawinan dan lain sebagainya. Tapi yang kita mau garis bawahi di situ adalah kepada kita dikaruniakan oleh Tuhan kasih karunia untuk memiliki hati yang kuat. Hati yang kuat di dalam apa? Hati yang kuat di dalam menghadapi berbagai ajaran-ajaran asing. Artinya kalau kita sudah kenal kasih karunia Tuhan itu, maka kita akan kuat menghadapi ajaran-ajaran asing. Ajaran-ajaran asing itu apa? Ajaran-ajaran asing itu adalah kita buka dari, kita nggak usah buka dulu, saya lihat 1 Timotius 4 ayat 7. Kita nggak usah buka, 1 Timotius 4 ayat 7, salah satunya adalah ajaran-ajaran asing itu. Di sana dikatakan dongeng nenek-nenek tua atau tahayul. Dongeng-dongeng nenek tua atau tahayul. Ini di tengah kekristenan masih banyak dipercaya. Contohnya apa? Contohnya untuk doa untuk orang mati. Berulang-ulang setiap ada jemaat yang meninggal, selalu pendeta katakan bahwa hubungan orang mati dengan orang hidup udah gak ada. Tapi ini masih terus terjadi di tengah anak-anak Tuhan. Bagaimana melakukan sesuatu untuk orang mati? Udah gak ada guna. Artinya begini, ketika seseorang sudah mati, ada banyak kan orang
Ayo buat tandanya yang luar biasa. Saya tidak tahu perkembangan sekarang di daerah Tapanuli, saya tidak tahu. Tapi zaman saya masih kecil, saya melihat di sana ada banyak tugu yang luar biasa indah-indah. Dan ketika bangun tugu itu, Bapak Ibu, berjuang karena keturunan harus urunan. Nggak peduli keturunannya yang lagi kaya, miskin, nggak bisa makan, nggak peduli. Pokoknya harus urunan. Apalagi ketemu dengan anak laki. Anak laki wajib. Nanti di tugu sudah ada listrik. Padahal keturunannya belum tentu semua dapat listrik. Itu terjadi. Ada banyak orang lebih takut sama kuburan. Ada yang percaya apa? Iya, gimana kamu gak sakit-sakitan? Habis kuburan mamamu kamu gak pernah lihat sih. Ketika datang ke makam, suruh apa? Cuci muka. Ngapain cuci muka di makam? Saya berapa kali pulang kampung ketika ke makam ya, tante-tante saya kan masih fanatik dengan seperti itu. Ayo cuci mukanya, buat apa? Tadi udah mandi dari rumah, tanggung banget cuci muka di makam gitu kan. Saya hanya ambil, saya siram, guyurin apa itu, tanaman yang ada di situ. Itu lebih bermanfaat. Ketika seseorang meninggal, di tempat saya dulu, Bapak Ibu, ketika ibu saya meninggal dikatakan, makanan di panci jangan habis ya. Emang kenapa? Malam setelah dimakamkan. Emang kenapa? Nanti malam mamamu datang. Tante saya katakan demikian. Nanti malam mamamu datang. Saya katakan ngapain dia datang? Ya namanya rumah di desa ya. Saya katakan oke ya, kita nggak akan habisin. Walaupun kita lapar, kita tinggalin lah ngikutin nasihat orang tua gitu kan, nggak sopan bantah gitu. Ketika bunyi-bunyi Bapak Ibu di dapur, tante-tante saya ini udah tenang aja. Saya malah ke kamar mandi. Jadi penasaran, pengen lihat apa sih yang berisik itu, gitu. Kebetulan di bagian belakang itu orang tua saya kan petani. Jadi ada lumbung padi di sana. Ternyata kucing kejar-kejar tikus. Tapi itu masih dipercayai. Datang ke makam bawa rokok, bawa sirih. Untuk apa? Ih rokoknya itu habis loh. Iya habis, angin bertiup kan apinya semakin ini kan begitu. Itu yang terjadi. Pulang jarah dari makam, jangan lihat ke belakang. Saya lihat ke belakang gak ada apa-apa, saya masih ada sebagaimana adanya sekarang. Itu terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Tapi Tuhan kata itu ajaran-ajaran yang sepertinya sepele, tapi itu merusak iman kita Bapak Ibu. Merusak iman kita. Saya masih sering temukan orang-orang tanggal-tanggal tertentu. HBD Mama in Heaven. Ngucapin ulang tahun kepada orang yang meninggal, tapi dia udah ada di sorga. Untuk apa? Kalau itu hanya sebagai ungkapan rasa kerinduan, oke. Tapi jangan sampai itu merusak pikiran dan imanmu. Bahwa hari tanggal itu saudara kita yang sudah meninggal itu menikmati hari ulang tahun di surga, begitu? Dia menikmati sukacita tiap hari, nggak tanggal-tanggal tertentu. Kasihan sekali kita ya. Kalau dia bisa bilang ngomong, iya, aku di sini udah sukacita, kau masih merayakan seperti itu. Tapi itu terjadi di mana? Jemaat Tuhan. Saya berharap di sini nggak ada. Kalau mau ingat-ingat hari kematiannya, dan ini bukan doktrin loh dari saya. Ingat hari kematiannya untuk apa? Kalau saya suka mengenang tanggal kematian orang tua saya karena apa? Ketika tiba tanggal itu saya mengingat, wah betapa besarnya kasih Tuhan ya. Sekian lama ditinggal mama, sekian lama ditinggal bapak, kasih karunia Tuhan luar biasa masih ada bersama saya. Makanya benar yang
apa dikatakan Alkitab. Sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan tidak melupakan aku. Dan itu yang harusnya ketika kita mengingat tanggal kematiannya itu, oh ini yang menjadi pengharapan bagi kita. Orang yang kita kasih di sana sudah senang dan Tuhan tidak tinggalkan kita. Itu yang akan membuat kita bersyukur di hadapan Tuhan. Bukan tanggal kelahirannya udah gak ada gunanya. Dan kalaupun ingat tanggal kematiannya, ingatlah bahwa kasih Tuhan melimpah. Yang masih memberikan penghiburan dan kekuatan kepada kita. Ada lagi apa? Gak boleh nyapu malam-malam. Saya dulu diwanti-wanti tuh. Kamu kalau nyapu itu sampahnya jangan dibawa keluar pintu. Saya katakan pada mama saya, emang kenapa? Kamu itu namanya nolak rezeki. Ya ampun, rezeki kita emang di sampah sini gitu. Tapi ya karena kita waktu itu belum mengerti betul, ya kita manut aja gitu loh. Sekarang di pastori mau berapa kali, mau tengah malam saya nyapu, saya buang keluar semua, nggak ada apa-apa tuh. Tapi itu terjadi. Orang lebih takut dengan apa kata nenek-nenek tua. Itu yang terjadi. Bapak Ibu, ajaran-ajaran asing apa lagi? Banyak orang berpikir bahwa dengan berbuat baik, berbuat banyak hal kepada gereja, itu akan menyelamatkan. Ada orang katakan, kita berbuat baik untuk kendaraan ke surga. Kasihan ya. Kita ke surga mendapatkan hidup kekal hanya karena Yesus. Titik. Gak ada embel-embel. Kalaupun kita berbuat baik, itu buah dari apa yang Tuhan karuniakan kepada kita. Bukan karena supaya, tetapi karena. Kita berbuat baik karena kita sudah menerima kebaikan Tuhan. Bukan supaya kita, bukan supaya kita diberkati, bukan supaya kita dapat surga, bukan. Tetapi karena. Dan mengapa orang banyak ketika dia berbuat baik dengan alasan supaya, makanya banyak orang yang kecewa ketika dia berbuat baik, kebaikannya itu tidak berbalas, dia menjadi kecewa. Ini pelajaran penting bagi kita, siapapun kita. Dan kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi bagaimana Yesus menyerahkan dirinya untuk kita. Buka Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Saya akan percepat. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita diselamatkan karena kasih karunia, kita diselamatkan oleh iman. Bukan hasil usaha, bukan hasil pekerjaan kita, tetapi pemberian Allah. Jadi berbahagialah kita ketika Tuhan memilih saudara dan saya menjadi orang-orang yang diselamatkan. Luar biasa. Ini yang harus kita renungkan. Bagaimana Yesus berkorban untuk menyelamatkan kita. Kalau dia tidak datang untuk menyelamatkan kita, apa yang terjadi dengan hidup kita? Tapi karena Yesus mati di Golgota, dia bangkit dari antara orang mati, dia naik ke surga, dan begitu sempurna karya penyelamatan itu yang dia kerjakan dalam hidup kita. Semua itu karena apa? Kasih karunia. Ini yang harus kita pegang. Kalau ini kita pegang, maka kita akan memiliki hati yang kuat ketika kita menghadapi ajaran-ajaran asing tadi. Ada lagi ajaran-ajaran asing yang kalau pembacaan kita tadi kan menyinggung tentang makanan-makanan tertentu dengan aturan-aturan tertentu. Kadang-kadang kita pun terjebak seperti itu. Suatu ketika saya pergi ke pasar Senen, Bapak Ibu. Ke pasar Senen saya masuk di pasar yang jual ikan teri itu. Karena ada saudara saya yang pesan, tolong belikan.
Ketika saya masuk di sana ada jual jeruk purut. Tahu ya jeruk purut? Jeruk purut, ada jual jeruk purut. Kemudian si penjual ini katakan, itu tadi bapak itu beli ikannya sekian dan dia sekalian beli jeruk purut. Itu kan nggak boleh dilangkah. Artinya nggak boleh sembarangan jatuh. Saya pura-pura nggak tahu. Kemudian saya tanya, emang kenapa kalau dilangkah itu jeruk purut? Ya nggak boleh. Itu kan buah yang khusus. Khusus untuk apa? Saya katakan, saya pura-pura tidak tahu. Padahal saya tahu bahwa jeruk purut itu biasa dipakai di orang tua saya dulu waktu masih aktif di perdukunan. Itu dipakai untuk ketika bertemu dengan dukunnya itu. Kasih air, itu diperas, ketika udah dijampi-jampi kita disuruh minum. Bapak Ibu, lepas dari jampinya, memang air jeruk purut itu apalagi kalau dari mata airnya itu seger minta ampun. Ada asam-asam ketir-ketir gitu, apalagi dia dapat ketemu yang tua. Enak. Yang menjadi salah kan ketika sudah ada unsur tambahan tadi. Saya pura-pura nggak tahu. Padahal saya mengerti, oh berarti Bapak itu masih mungkin. Saya tidak menghakimi tapi mungkin masih percaya dengan gitu-gitu. Suatu ketika saya katakan ketemu dengan orang yang fanatik dengan tidak makan darah. Saya katakan saya sakit perut. Kenapa sakit perut? Iya kemarin saya makan saksang. Lah situ orang Batak kok makan saksang sakit perut. Saya katakan iya bukannya sok-sokan. Tapi terlalu lama saya di rantau. Saya kelamaan gak makan saksang. Sakit perut saya makan saksang. Kenapa? Karena di darah saksang itu kan banyak asam. Saya ada gangguan lambung. Dan ketika saya makan itu apa yang terjadi? Asam lambung saya naik. Akhirnya saya sakit perut. Apa kata orang itu? Dia katakan gini, habis itu sih darah dimakan, nyawa dimakan. Itu kan makanan haram. Sama-sama Kristen loh ya. Sayang aja dia orang tua. Saya nggak berani ngomong, tapi dalam hati saya katakan, situ bilang haram. Kalau mau bilang haram, dagingnya pun jangan makan. Jangan hanya darahnya. Padahal saya tahu dia senang banget dengan babi rica. Kan nggak fair kan seperti itu? Padahal Yesus katakan apa? Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, tetapi yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Ketika dia bilang gitu, ya najis jadinya. Karena apa? Hati saya jadi sakit gitu loh. Karena yang masuk ke dalam mulut akan dibuang di jamban, kata Yesus. Tapi yang keluar dari mulut yang menyakiti orang, menghina orang, merendahkan orang, itulah yang menajiskan, kata Yesus. Tapi orang-orang masih ada yang kuat dalam beribadah tapi masih megang-megang yang seperti itu gitu loh. Percaya pada makanan-makanan tertentu yang gak boleh dimakan lah, inilah, itulah. Terlalu banyak aturan. Kalau gak boleh makanan karena aturan kesehatan, oke, saya terima Bapak Ibu. Tapi kalau hanya karena hal-hal yang gak sesuai dengan Alkitab tuh aneh. Itu yang terjadi. Jadi kita diingatkan, hendaklah kamu kuat di dalam kasih karunia. Apa yang Yesus sudah lakukan itu begitu sempurna, nggak ada yang kurang di sana. Tinggal bagaimana hati kita untuk tetap melekat kepada Yesus yang sudah melakukan kasih karunia yang begitu sempurna itu. Bagaimana kita terus membangun iman kita, bagaimana kita untuk terus bertumbuh di dalam kasih karunia itu supaya kita semakin kuat dan semakin kuat. Itu yang pertama. Kasih karunia dalam hati yang kuat. Itu yang Tuhan karuniakan kepada kita. Karena dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Bukan berarti kita tidak jatuh lagi dalam dosa. Kita bisa jatuh dalam dosa. Karena tabiat dosa sudah ada dalam diri kita. Tapi bukan berarti lagi kita hidup di dalam dosa. Itu Roma 6 ayat 14 sampai 15. Karena apa? Apa yang Yesus lakukan itu
begitu sempurna di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kasih karunia disuruh kuat dalam kasih karunia dalam hal apa? Kita melihat bahwa semua karena kasih karunia kita ada sebagaimana adanya saat ini. Kita ada sebagaimana adanya saat ini. 1 Korintus 15 ayat 10. 1 Korintus 15 ayat 10. Kita baca bersama-sama. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Korintus bahwa bagaimana adanya dia sekarang itu karena kasih karunia. Dan itulah yang harus kita katakan juga pada hari ini. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kita ada sebagaimana adanya sekarang karena kasih karunia. Apa yang ada pada kita sekarang? Nafas, itu karena kasih karunia. Kekuatan itu karena kasih karunia. Kesehatan karena kasih karunia. Apa yang kita punya? Dan inilah yang akan dijabarkan bagi kita di sepanjang tema 2 bulan ini. Apa yang ada pada kita sekarang, kasih karunia yang Tuhan karuniakan kepada kita sekarang, itu yang akan kita renungkan di sepanjang 2 bulan ini. Apakah dalam setiap yang Tuhan percayakan kepada kita, dapatkah kita menjadi seorang pengurus yang baik dari kasih karunia itu? Jadi kalau kita melihat tema-tema kita, Bapak Ibu saya akan bacakan tema-tema kita ke minggu depan sampai akhir Agustus. Di sana minggu depan itu temanya adalah pengurus yang baik atas setiap karunia rohani. Ya, pengurus yang baik atas setiap karunia rohani. Setiap kita punya karunia rohani. Apakah kita yang karunia rohani yang kita punya sekarang, sudahkah kita menjadi pengurus yang baik? Nanti akan dijabarkan lebih dalam di sana. Pengurus yang baik atas setiap talenta. Ketika Tuhan percayakan talenta kepada kita, bagaimana? Sudahkah kita bisa menjadi pengurus yang baik? Pengurus yang baik atas setiap orang yang Tuhan beri. Siapa orang yang Tuhan beri kepada kita? Orang-orang yang ada di sekitar kita. Suami, istri, anak, dan lain keluarga, dan lain sebagainya. Pengurus yang baik atas diri sendiri. Bagaimana kita mengurus orang lain kalau ngurus diri kita aja kita nggak bisa, gitu kan? Pengurus yang baik atas harta benda yang Tuhan beri. Dengan kesadaran tadi harta benda itu kan dari Tuhan, gitu ya. Apakah kita sudah bisa menjadi pengurus yang baik? Pengurus yang baik atas kebenaran, atas firman Allah yang Tuhan berikan dan percayakan kepada kita, melalui perenungan kita, melalui apa yang kita dengar dan lain sebagainya. Pengurus yang baik atas setiap waktu yang Tuhan beri. Waktu dan kekuatan yang Tuhan beri. Ini tema-tema kita. Jadi kita harus menyadari bahwa ketika Tuhan memberikan kasih karunia, kita harus kuat di dalam kasih karunia itu. Dan ini yang akan kita renungkan. Adakah kita sudah menjadi pengurus yang baik? Jadi sepanjang 2 bulan ini kita menjadi orang-orang yang banyak bercermin kepada tema-tema itu nanti. Sudahkah kita menjadi pengurus yang baik dalam poin-poin itu? Ini yang harus kita renungkan. Karena apa? Paulus membandingkan kehidupannya sebelum dia mengenal Tuhan dan setelah dia mengenal Tuhan. Sebelum dia mengenal Tuhan, dia banyak mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kehebatannya, mengandalkan kuasanya, otoritasnya, dan lain sebagainya. Tapi setelah dia mengenal Tuhan, dia katakan semua itu sampah. Semua hanya karena kasih karunia. Ini butuh kerendahan hati, Bapak Ibu. Untuk menyadari itu sepenuhnya dalam hidup kita butuh kerendahan hati. Bahwa semua itu karena kasih karunia. Karena tabiat kedagingan kita adalah karena saya.
Tetapi sementara karena kasih karunia itu kan saya bukan siapa-siapa. Semua hanya karena pemberian dan kasih Allah yang diberikan, yang dimana aku tidak pantas untuk menerimanya. Poin yang ketiga, kasih karunia yang Tuhan berikan apa? Dan kita harus kuat di dalamnya, yaitu kasih karunia di dalam kelemahan. 2 Korintus 12 ayat 9. 3, 2, 1. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya Kristus turun menaungi aku. Aneh itu ayat. Kok senang dalam kelemahan gitu loh. Kecenderungan kita kan senang di dalam kekuatan, semua lancar dan lain sebagainya. Tapi Rasul Paulus ingatkan kita pada pagi hari ini, karena begitu besarnya kasih karunia itu, maka dia senang di dalam kelemahan. Karena apa? Ketika dia berada dalam kelemahan, disitulah dia merasakan kasih Kristus yang luar biasa yang menguatkan dia. Dan di ujung ayat itu dikatakan, ketika aku lemah, aku menjadi kuat. Kasih karunia Tuhan di dalam setiap kelemahan yang ada pada kita. Kelemahan kita apa? Kelemahan yang pada diri kita ini kan banyak. Kelemahan karena sakit penyakit. Bagaimanapun dalam kelemahan sakit penyakit, kita akan tetap memiliki kekuatan. Bu, bagaimana dengan orang yang meninggal? Ya berarti sudah waktunya. Bukan karena kasih karunia Tuhan tidak cukup atas seseorang yang sakit meninggal, bukan, karena memang sudah waktunya, sudah selesai tugas dia di dunia ini. Di tengah kelemahan kita, bagaimana kita tetap kuat di tengah menghadapi kondisi sakit penyakit. Kemudian kelemahan-kelemahan yang ada pada kita apa? Tantangan dan pergumulan. Coba angkat tangan di sini Bapak Ibu, siapa yang tidak punya pergumulan sekarang? Entah apapun itu. Ada? Gak ada ya? Ada Samuel, gak punya beban pergumulan. Samuel, Mateo, Geva itu gak punya beban pergumulan. Masanya mereka masih menikmati. Tapi Bapak Ibu kita yang ada di sini, adakah kita gak punya beban pergumulan? Punya semua. Oh banyak, kata Pak Haris. Kalau diinventarisir itu pergumulan kita banyak. Tapi sebanyak apapun pergumulan itu, kata seorang pujangga, langit gak cukup untuk menulis kasih karunia Tuhan. Amin Pak Haris. Pergumulan apa? Suamimu miliknya Tuhan. Gak usah pusing. Kalau dia selingkuh itu urusan dia dengan Tuhan. Kalau dia kasar itu urusan dia dengan Tuhan. Pergumulan akan istri, istrimu cerewet, nikmatilah. Pergumulan akan anak-anak, anak-anak makin sulit diatur sekarang. Itu derita kita sebagai orang tua. Nikmati. Semua kelemahan-kelemahan itu, masalah apa? Ekonomi? Lihat burung di udara Tuhan pelihara. Masalah mendapatkan pekerjaan, dia pemilik atas alam semesta, dia punya kuasa kalau dia sudah berkehendak. Gak ada yang bisa lawan Bapak Ibu. Saya nggak ada lawan, kata Pak Yepta dulu waktu khotbah dia. Tuhan kita saya nggak ada lawan. Jadi kita lihat di sana bahwa kasih karunia Tuhan itu begitu melengkapi kehidupan kita di tengah kelemahan sekalipun. Dan kelemahan-kelemahan itu kita harus nikmati ternyata seperti Rasul Paulus. Gak bisa menghindar. Kita mau lari kemana? Kita akan temu masalah yang baru. Ketika kita menghadapi satu persoalan, kita lari kemana? Gak akan menjadi berarti di tempat di mana kita tempat baru itu tidak ada masalah. Ada lagi masalah. Masalahnya berbeda, masalahnya baru lagi. Tapi satu hal yang sama adalah kasih karunia Tuhan di dalam kelemahan itu cukup. Di ayat itu dikatakan kepada Rasul Paulus, cukuplah
kasih karuniaku. Cukuplah kasih karuniaku. Tapi kan kadang-kadang kita maunya nuntut lebih ya. Padahal Tuhan bilang cukup. Tuhan jangan hanya cukup, lebih dong. Di tengah kekurangan kita nggak maunya Tuhan bilang cukup ya. Artinya cukup, kita nggak sampai keleleran gitu. Orang Jawa bilang keleleran, nggak sampai kelaparan. Tapi kan kita maunya kan banyak Tuhan, jadi aku bisa ini, dan lain sebagainya. Padahal Tuhan bilang cukuplah kasih karuniaku. Hari ini Tuhan katakan cukup. Ketika kita menjalani besok, cukup arti cukup dan cukup. Atau mau dirapel mau Bapak Ibu? Hari ini dikasih sekaligus, besok kita nggak punya apa-apa. Mau pilih mana? Dan kelemahan-kelemahan itu Tuhan izinkan hadir dalam hidup kita supaya apa? Supaya kita bergantung pada Tuhan. Karena kalau tidak kita mengalami tantangan, tidak mengalami pergumulan, tidak mengalami hal-hal yang menyakitkan kita, yang membuat kita sakit, kita tidak akan pernah bergantung sama Tuhan. Karena kecenderungan kita adalah mengandalkan kekuatan kita. Saya mendengar kemarin, saya akan tutup dengan satu kesaksian seorang ibu. Dia katakan dia suaminya dulu tentara. Dalam masa penjajahan, suaminya tentara, tapi suaminya itu terlibat dalam satu pergolakan yang mengganggu stabilitas negara, yaitu Permesta. Akhirnya suaminya itu punya catatan hitam lah gitu, karena merasa dianggap terlibat dalam hal itu. Dia punya anak 5, kemudian namanya tentara, akhirnya dia mengalami penderitaan. Singkat cerita, suaminya itu dipindah sampai ke Sumatera Barat sana dan lain sebagainya. Pada akhirnya suaminya itu pergi dengan perempuan lain. Dan ibu ini harus mengurus 5 anak. Dia katakan, bagaimana saya mengurus 5 anak? Dan ibu ini katakan, saya anak pendeta. Tapi walaupun saya anak pendeta, saya tidak ngerti firman, dia katakan. Karena saya merasa bahwa apaan gitu loh. Mungkin dia lihat kehidupan bapaknya sebagai hamba Tuhan, dia nggak tertarik gitu ya. Banyak menderitanya begitu. Jadi dia tidak mengalami pertumbuhan di dalam hal itu. Tapi setelah dia ditinggal suaminya pergi dengan perempuan lain, dia ditinggali anak yang masih kecil-kecil, dan dia tidak bekerja, tapi dia punya keahlian. Keahlian dia itu adalah seorang perawat. Apapun dia kerjakan, yang mijit orang, dia pernah belajar cara memijit dan lain sebagainya. Dia mijit orang, kemudian dia ada namanya orang di desa, dia bantu dengan keahlian perawatnya itu begitu. Tapi satu hal yang saya mau garis bawahi, dan sekarang dia masih hidup dengan usia 93 tahun. Yang saya garis bawahi dari kesaksiannya itu adalah dia katakan bahwa saya bertumbuh ketika saya mengalami penderitaan itu. Disitulah titik balik saya mengenal Tuhan. Disitulah saya baru sadari bahwa saya sungguh-sungguh butuh Tuhan. Dan sejak kesadaran itu dia katakan, kemanapun saya pergi, apapun yang saya akan kerjakan, dia katakan dalam nama Yesus. Jadi apapun yang saya hadapi dalam nama Yesus. Dan itulah yang membuat saya ada sebagaimana adanya sampai saat ini, dia katakan. Bisa yang ketika suaminya meninggal, yang harusnya dan di data yang ada bahwa dia udah dianggap mati. Jadi yang akan mendapatkan pensiun suaminya itu adalah istri mudanya itu. Tapi oleh pertolongan Tuhan, bagaimana dia ditolong oleh Tuhan, akhirnya haknya dia dapat. Saya istri yang sah, dia katakan. Dan sampai sekarang dia masih hidup dari pensiunan suaminya itu. Jadi di situ dia katakan, ketika aku berada dalam penderitaan dan kelemahan, disitulah aku jadi bergantung sama Tuhan. Artinya bukan membuat dia hidupnya semakin susah, tetapi justru dalam keadaan itu, maka kuasa Tuhan dinyatakan. Apa yang dikatakan Rasul Paulus tadi. Aku senang di dalam kelemahan, karena justru disitulah kekuatan dari Tuhan, kuasa Tuhan menaungi. Jadi ketika kita berada dalam kesulitan, ya manusiawi sekali kalau kita bisa rasa lelah,
Kita bisa rasa capek, kita bisa jengkel dan lain sebagainya. Tapi jangan itu yang menguasai kita dan pada akhirnya membuat kita kecewa sama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita, memberkati kita. Karena cukup kasih karunia Tuhan buat kita. Jadi intinya adalah bahwa semua yang ada dalam aspek hidup kita ini, semua karena kasih karunia. Tuhan memberkati kita. Kita nyanyikan pujian, ku ada sebab anugerah-Mu. Kita nyanyikan dengan penuh kesungguhan. bersyukur Tuhan untuk lawatan-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Firman-Mu mengajar dan mengingatkan kami bahwa semua yang ada pada kami, semua yang kami hidupi saat ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau dengan Roh Kudus-Mu menguatkan hati kami, menguatkan pengharapan kami, menguatkan iman kami, untuk kami tetap kuat di dalam kasih karunia. Karena ketika kami kuat dalam kasih karunia itulah kami akan dimampukan menjalani hari-hari kehidupan kami yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan godaan, yang penuh dengan hal-hal yang dapat menyeret iman percaya kami untuk meninggalkan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan saat ini kami datang di hadapan-Mu Bapa, berdoa mau menyerahkan setiap kami. Mampukan kami oleh kuat kuasa Roh-Mu supaya kami dimampukan untuk tetap hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Bapa di dalam surga, saat ini kami datang berdoa mau menyerahkan seluruh jemaat-Mu. Terima kasih untuk kami yang boleh hadir pada hari ini. Biarlah Tuhan yang menolong kami, Tuhan memberkati kami dalam perjalanan kehidupan kami, supaya oleh kebaikan dan kebaikan Tuhan, maka kami boleh menjalaninya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan mengenal setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Dengan segala keberadaan jemaat-Mu, Tuhan memberkati, menopang yang terus dalam perjalanan kehidupan, yang bergumul dengan pekerjaan, bergumul dengan rumah tangga, bergumul dengan anak-anak, bergumul dengan masa depan, bergumul dengan sakit penyakit. Engkau mengenal seluruh keberadaan kami Bapa.
Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau hadir menghibur kami, menguatkan kami, dan pautkan hati kami untuk tetap melekat kepada Tuhan. Teringat untuk saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir pada hari ini, Tuhan juga menolong mereka dengan segala keberadaan mereka. Bapa, kami menopang kepadamu untuk saudara-saudara kami yang secara khusus terus menggumuli kesehatan mereka, untuk keberadaan Ibu Rosa Sumokil, untuk keberadaan Bapak Agus Mahakena, untuk Bapak Markus Subagio, pemulihan atas keberadaan Azriel pasca operasi, dan kami terus menopang kepadamu untuk keberadaan anak kekasih kami Tristan Bidaya, anak daripada Bapak Seriusman Bidaya yang sudah beberapa hari sakit demam. Dengar dari tempat ini kami bersehati dengan otoritas kuasa-Mu, kami patahkan segala kuasa demam di dalam nama Yesus, dan biarlah kuasa Allah hadir di sana, menghibur dan menguatkan orang tuanya, dan Tuhan yang menjamah anak ini, memulihkan dia seturut dengan kasih karunia-Mu. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa, mau menyerahkan seluruh kegiatan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu, Tuhan yang memberkati dengan kasih sayang Tuhan. Siapalah kami Tuhan, kami tidak mampu untuk melayani Tuhan, tapi karena kasih karunia Tuhan, kami dimampukan untuk mengambil bagian dalam pelayanan, dan bagi setiap umat-umat-Mu dalam setiap kegiatan yang ada sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa mau menyerahkan kepada Tuhan untuk keberadaan seluruh pekerjaan Tuhan, dimanapun berada Tuhan memberkati. Kami menopang kepadamu untuk GKIN di Indonesia, yang ada di Jabodetabek, yang ada di seluruh Indonesia, yang ada di provinsi-provinsi lain. Tuhan yang menolong. Untuk pengurus sinode pusat, sinode daerah, dengan segala program kerja yang sudah dikerjakan, Tuhan juga yang memberkati. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk keberadaan daripada bangsa dan negara kami, untuk para pemimpin kami kiranya ditolong dan diberkati oleh Tuhan, untuk pemimpin di tingkat pusat, tingkat daerah, Tuhan yang menolong supaya oleh kebaikan Tuhan mereka pun diberi hikmat untuk mengambil setiap kebijakan dan keputusan yang mendatangkan kebaikan bagi perjalanan kehidupan bangsa kami. Penanganan COVID-19 yang masih ada di sekitar kami juga ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Dan Kau berikan juga kesungguhan bagi masyarakat untuk tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Terima kasih Bapa, kami terus menyerahkan kepadamu untuk penanganan bencana-bencana di tengah bangsa kami. Ada banyak bencana yang terjadi karena pengaruh cuaca ekstrim dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan juga hadir melalui BPBD, melalui BNPB, kami mau serahkan kepada Tuhan. Bapa, di tengah perjalanan kehidupan bangsa kami, di tengah perjalanan kehidupan bangsa di dunia ini, ada banyak kekhawatiran sehubungan dengan keberadaan ekonomi di tengah dunia global. Kami memohon pertolongan-Mu, kiranya tangan setia Tuhan menatang keberadaan bangsa kami, supaya krisis-krisis ekonomi yang terjadi di tengah berbagai negara, Tuhan, itu tidak terjadi di tengah bangsa kami. Oleh karena seruan dan permohonan anak-anak Tuhan, oleh karena kesungguhan dari pemerintah kami untuk menangani setiap persoalan yang ada. Bapa di dalam surga, kehidupan kami di sepanjang minggu ke depan kami mau serahkan kepada Tuhan. Kami tidak mampu menjalaninya tanpa kasih karunia dan pertolongan Tuhan. Bapa, teringat untuk keberadaan rencana muda-mudi di tengah gerejamu untuk mengadakan acara fellowship dengan muda-mudi yang ada di GKIN El Rapa. Tuhan memberkati rencana mereka, memberkati pencarian dana mereka, supaya sungguh-sungguh pun mereka boleh menjadi saluran berkat di tangan Tuhan. Kami berdoa mau menyerahkan untuk apa yang boleh dilakukan oleh jemaat-Mu bagi Pos PI Boyolali, Pos PI yang ada di Solo Baru. Terima kasih untuk setiap jemaat-Mu, bahkan pertolongan Tuhan bagi mahasiswa yang ada. Kalau kami dapat berbuat itu bukan karena kami, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Dan biarlah oleh dorongan kasih karunia Tuhan itu juga yang akan terus mendorong, menyemangati umat-umat-Mu untuk semakin luas mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Terlebih juga di dalam mempersiapkan diri kami untuk sungguh-sungguh dikerjakan, dibentuk oleh Tuhan untuk memenuhi tema tahunan kami pada tahun ini, yaitu bukan dilayani tetapi mau melayani. Berikan kami kesiapan hati untuk siap dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini kami dengan segala keberadaan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, kita mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat. Persiapkannya, kita angkat pujian Jalan Hidup Orang Benar. Kekasih-kasih Tuhan, mari kita kembali ke dalam kenyataan hidup kita. Jadilah kuat oleh kasih karunia, karena semua yang kita jalani sampai saat ini, dalam apapun kehidupan kita, semua karena kasih karunia. Pulanglah dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Ibadah kita sudah selesai dan mohon kesabaran sejenak untuk mendengarkan warta gereja yang akan disampaikan oleh petugas yang melayani.
kita akan kembali ke rumah tangga kita masing-masing. Antar majelis ke depan kita akan memuji Tuhan. Pujian sentosa dalam Yesus. Sentosa dalam Yesus, terjamin hidupku oleh sebab cintanya, hatiku tak teduh. Malam berkumandang merdu, di surga